Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanur Abdillah dengan NIM 3012433. Saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam yang berjudul Masa Kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq menjadi kekhalifahan pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa khalifah ditandai dengan banyak tantangan, termasuk munculnya pemberontakan dari suku-suku Arab yang Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang memeluk Islam, dikenal sebagai khalifah pertama yang memeluk, yang menegakkan pejuang Nabi Muhammad SAW dalam menempuh umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Silsilah kekeluargaan Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Huyyin bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gosim bin Quraisy. Dan menurut beberapa catatan sejarawan Islam, beliau adalah seseorang pedagang hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang, kemudian hari menjadi tokoh-tokoh yang paling sejarah Islam, diantaranya adalah Utsman bin Affan. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Umat Islam berada dalam situasi yang sangat krusial. Mereka membutuhkan pemimpin baru untuk menggantikan posisi Rasulullah. Para sahabat berkumpul di Bani Sakifah untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Para sahabat berkumpul di Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Akhirnya, melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama. Umar bin Khattab menjadi orang pertama yang membaiat Abu Bakar, diikuti oleh para sahabatnya. Selain itu, masalah lainnya yang dihadapi yaitu adanya gerakan kembangan lidah, munculnya nabi palsu, krisis kepemimpinan, penyebaran Islam di luar Arab, dan keuangan dan stabilitas ekonomi. Perjuangan wilayah Islam periode Abu Bakar. Yang pertama, perang Yarmuk. Pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi menandai kemenangan besar bagi kaum muslim dan membuka jalan bagi penaklukan Suriah. Yang kedua, penaklukan Persia. Kekalahan pasukan Persia di pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 Masehi memicu runtuhnya kekaisaran. Ketiga, ekspansi Mesir. Penaklukan Mesir oleh kaum muslim pada tahun 640 Masehi membawa kejayaan dan pengaruh baru bagi kekhalifahan Islam. Kebijakan Abu Bakar. Yang pertama, pengukuhan Al-Quran. Abu Bakar mengarahkan sahabat
sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan menyebarkan menjadi mushaf. Yang kedua, pengembangan militer. Abu Bakar memperkuat pasukan Islam untuk menghadapi pemberontakan dan memperluas wilayah. Yang ketiga, penataan administrasi. Abu Bakar membangun sistem administrasi peradilan yang lebih teratur untuk mengelola wilayah kekuasaan. Yang keempat, pemberantasan kemurtadan. Abu Bakar menghadapi gerakan kemurtadan yang mengancam kesatuan umat Islam. Transisi kepemimpinan Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Transisi kepemimpinan Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Yang pertama, wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar wafat pada tahun 634 setelah 2 tahun pemilihan Umar. Para sahabat memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya melalui musyawarah. Masa transisi. Proses transisi kepemimpinan berlangsung secara damai dan struktur. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat senior sekaligus mertua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjabat sebagai Khalifah Rasyidin kedua. Beliau menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dan memerintah sejak tahun 634 hingga pembunuhannya pada tahun 644 Masehi. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kepemimpinan yang adil. Yang pertama, kepemimpinan yang adil. Khalifah Umar dikenal kenapa? Kepemimpinan yang adil dan bijaksana yang mengemukan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Khalifah Umar membangun infrastruktur penting seperti jalan raya, sumur, dan irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Khalifah Umar menerapkan sistem ekonomi yang adil dan memajukan perdagangan, pertanian, dan industri. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, tahun 638 Masehi. Perluasan ke wilayah Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, tahun 642 Masehi. Perluasan ke wilayah Mesir, yaitu penaklukan Mesir atau wilayah sekitarnya. Tahun 3, tahun 644 Masehi. Perluasan ke wilayah dan penghancuran kekaisaran Mesir. Reformasi Umar bin Khattab. Yang pertama, sistem administrasi. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengembangkan sistem administrasi yang lebih struktur, termasuk penempatan gubernur di wilayah-wilayah yang baru dilakukan. Yang kedua, sistem peradilan. Khalifah Umar membentuk sistem peradilan yang adil dan berdasarkan hukum Islam. Militer. Yang ketiga, militer. Khalifah Umar meningkatkan kekuatan militer dengan membangun pasukan yang terlatih dan terorganisir. Yang keempat, Khalifah Umar memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan membangun fasilitas umum dan menyediakan bantuan bagi yang membutuhkan.
Dampak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama, hukum, dan bahasa. Yang kedua, ekspansi wilayah Islam. Taklukan wilayah baru membawa Islam ke berbagai daerah, memperluas pengaruh dan budaya Islam. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat. Kepemimpinan adil dan bijaksana dan umat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun fondasi peradaban Islam. Sekian presentasi saya. Bila ada kata tutur yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.